Saya bilang, lu kalau pas skripsi terus misalnya lupa, pura-pura ngelag aja kan bisa kan. Itu yang kemarin komplain saya juga kemarin kejadian. Ini mahasiswa nih, halo, oh tadi bagus, pas ditanya jedanya lama. Wah, ini saya bilang ini modus ini. Makanya masalah utama di Garut itu adalah bagaimana kita meningkatkan luas tenaga lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Dani. Apa kabar, Pak Syakur? Sehat, ini hujan ya. Alhamdulillah, hari ini hujan ya. Hari ini hujan. Semuanya ya. Saya mau ngucapin dulu terima kasih nih Bapak dengan jadwal yang begitu padat mampu dan mau gitu untuk menyesuaikan waktu dan datang ke studio kita nih. Ini mas saya mah satu kebahagiaan ya, kebanggaan saya diajak sama orang hebat, orang kreatif. Yang benar tadi saya dengar ya ingin memajukan Garut dengan gayanya sendiri dan unik ya. Insya Allah lah saya ikut ini lah. Wah. Bantu gitu lah. Sebetulnya justru saya kalau misalnya berbicara tentang Bapak ini kita sebutin dulu nih, dari namanya aja udah Dr. Insinyur Haji Abdul Syakur Amin Master Engineering. Enggak kepanjangan, Pak? Enggak kepanjangan ini, Pak. Nama saya kan panjang, biasanya orang bisa dua, ini Abdul Syakur Amin. Gitu nah. Jadi maksudnya gini, kayak gini. Udah dokter, insinyur, haji, master engineering. Basically, you are the smartest guys in this room gitu loh, Pak. Jadi gue malah kayak mikir ngobrol apaan ini ya kalau sama Syakur. Malu banget kayaknya jadi kalau ngobrol soal pinter juga. Nah, it's a matter of opportunity, Kang. Sebetulnya saya dapat kesempatan, saya jalani kan gitu. Karena ini pasti lebih hebat lah. Ya, ini Pak, karena Bapak ya maksudnya tadi sudah sebagai orang pintar yang di sini berarti pertanyaan harus ilmiah nih. Ini pertanyaan harus ilmiah. Saya bakal nyari pertanyaan yang paling sulit buat Bapak. Oke, yang pertama ini pertanyaan yang paling sulit nih, Pak. Ujian. Iya, ini ujian, Pak. Ini pertanyaan yang paling sulit sekali. Kapan anak-anak Uniga bisa kuliah tatap muka kembali? Jadi begini. Ini banyak titipan soalnya, Pak. Iya, saya juga kemarin kejadian waktu 2 minggu kita sudah mulai buka kampus. Artinya bahwa diizinkan hanya sidang, adanya seminar. Kenapa ada keluhan? Dengan media daring itu banyak keterbatasan. Betul. Kita coba laksanakan. Tapi kemudian di lapangan ternyata mahasiswa itu banyak, bukan hanya mahasiswa itu masih belum mengikuti protokol kesehatan. Jadi pada saat yang bersama juga ada kenaikan yang signifikan terjadinya kena COVID. Saya kan nggak mau ambil resiko, udah saya tutup aja dulu. Nah, kita akan buka tergantung daripada kondisi. Karena kan persyaratannya kan pertama harus hijau, kemudian juga izin orang tua, ya, izin Satgas. Itu kan harus kita lalui. Kita kan sebagai perguruan tinggi harus taat berikan contoh kepada mahasiswa. Karena ini juga bukan semata-mata ingin menghambat proses pendidikan. Enggak, ini kan untuk menjaga keselamatan kesehatan kita bersama. Jadi saya enjoy aja lah, gimana juga. Kemarin juga kan PPKM juga kan begitu. Iya, online ya. Online, cuman kita bagi dua, ada yang perwakilannya, ada yang luringnya. Karena juga rasanya nggak asik kan ya. Oke. Nah, ada kompromi, selalu ada kompromi. Oh, berarti ada yang luring. Ada yang luring, tapi perwakilannya saja. Ada juga. Ke depan juga mungkin kita akan buka lagi untuk sidang sama seminar. Kenapa? Karena kita merencanakan akan wisuda pada bulan November. Rasanya kan ujung. Ini wisudanya bakal online juga berarti, Pak? Nah, tadinya tanggal 24 Oktober. Oh, oke. Berarti itu udah dipospon ya? Udah dipospon dengan pertimbangan bahwa kita inginnya paling tidak lah, syukur-syukur bisa sudah normal. Kalau enggak ya paling tidak mahasiswanya datang ke kampus. Only a bachelornya, graduate-nya, yang orang tuanya di rumah saja. Tapi tetap ada seremonial maksudnya? Pengennya seperti itu. Sampai saat ini kita berencana seperti itu. Karena kita punya lahan yang luas, mungkin ada prosedur protokol kesehatan kita. Seenggaknya masih bisa merayakan bersama teman-teman. Iya kan? Iya. Ya, karena yang sorry nih Pak saya motong. Yang tahun yang saya kasihan itu sebenarnya pertama tahun yang angkatan kelulus saya sekarang. Itu dari mulai anak SMP, SMA, dia nggak ngerasain yang namanya kelulusan, perpisahan. Udah gitu mereka masuk sekolah atau universitas baru. Mereka nggak ikut juga ospek, nggak ngerasain gitu. Iya. Nih kasihan banget justru sebetulnya angkatannya sekarang itu. Ya gitu. Gimana, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita duga. Cuman tapi itu membuat kita jadi lebih kreatif. Betul. Nah, ini juga. Kita juga membuat, kita kan selalu berpikir bahwa selalu ada hikmah di balik musibah. Ya. Kita juga di kampus kita membuat semacam sistem yang sehingga ke depan nanti ada fleksibilitas. Jadi ketika dosen nggak bisa masuk, tetap gue bisa jalan. Jadi kita bisa membuat jadwal yang tight, yang ketat. Karena semua itu sudah tidak ada alasan lagi. Dosen nggak masuk, kasihlah PJJ daring. Ini juga ketika kondisi kita ingin ke depan itu ada external examine, penguji dari luar.
Jadi sekarang masuk kita sidang di Garut ya. Kalau saya pengen dong pengujinya dari ITB lah, dari Unpad. Mereka kan mau kan, asal nggak usah datang ke Garut kan. Paling ngisian setengah jam sejam kan ada ujian-ujian. Nah ini juga akan membuat kampus kita setelah semakin terkait secara global. Itu ya selalu kita begitu kan, selalu ada. Tuh ngomong nuriwun lah Indonesia jadi peluangnya gitu. Jadi bisa lewat online semuanya kan justru kan. Di beberapa tempat maaf waktu saya S3 juga begitu pengujinya kan dari Amerika, dari dari Filipina, dari Singapura. Pas sidang itu seperti itu. Tapi kan kayak video conference. Oh, tapi deg-degannya tetap ada. Ya sama lah. Nggak, maksud saya kan nanti kan akan ada kebiasaan dan itu kalau kita bicara itu ya, bicara sidang apanya artinya bahwa kualitas kita harus internasional dong. Ya, masa sih kualitasnya mesti gitu-gitu juga. Kan jadi motivasi. Iya. Ya, saya juga kemarin ada teman-teman yang misalnya skripsi, saya bilang, lu kalau pas skripsi terus misalnya lupa pura-pura nge-lag aja kan bisa kan. Itu yang kemarin komplain saya juga kemarin kejadian. Ini mahasiswa nih, halo sudah. Oh tadi bagus, pas ditanya jedanya lama. Wah ini saya bilang ini modus ini. Tapi ya itu juga bagian dari taktik kali. Iya. Tapi makanya saya kemarin juga kita berhentikan semua. Nah sementara ini sidang tahan dulu karena makanya supaya ada leluasa undurkan. Iya. Harapan saya minggu ini, mungkin minggu depan kita akan masuk lagi, kita akan mengizinnya. Tapi itu semua harus merupakan kesepakatan dari para pimpinan. Dan lapangan kan setiap daerah kan beda-beda kan, tiap fakultas kan itu yang kita harapkan. Ya, saya juga berharap terus saja. Saya bikin jadwal 24 Oktober itu semata-mata pengen berdoa cepat-cepat selesai gitu. Benar. Tapi ini kalau boleh jujur-jujuran nih Pak, sebagai misalnya seorang rektor, kalau Bapak masih turun ngajar nggak sih Pak? Apa sudah? Sedikit. Ada 2 kelas, 3 kelas. Sebetulnya lebih, kecuali saya pernah ada tanya-tanya teman-teman yang ngajar, lu pengen cepet-cepet ini berakhir tuh, kayak gitu kan? Karena maksudnya ada mungkin waktu santai buat mereka juga gitu kan, di saat sekarang kan stres banget Pak. Maksudnya stresnya kayak gini. Situasi ini kan menuntut banyak orang tuh, maksudnya yang tadi Bapak bilang harus lebih kreatif karena ya tidak normal lah maksudnya gitu, nyari duit juga susah gitu kan. Nah udah nyari duit susah misalnya nih guru tuh misalnya kan sekarang kudu mikiran tugas misalnya gitu kan, harus online can pulsana channel. Jadi lebih baik kayak ya udahlah kalau online kan maksudnya mereka masih punya waktu luang yang lebih gitu karena kan pelajaran kan bisa direkam. Setelah direkam kan cuma disiarin kayak gitu. Nah, kalau Bapak sendiri nih jujur enggak sama aja kan saya sebenarnya semua itu juga ada bahwa proses kita kan merupakan fungsi dari kegiatan sebelumnya. Ada persiapan. Menurut saya persiapannya malah lebih rumit sekarang. Kita harus bikin video segala macam. Video juga kan periksa lagi segala macam. Artinya tergantung kepada kita semuanya kembali. Nah sekarang kan semua tuh harus sudah di upload di mana di LMS kita semuanya. Jadi menurut saya sebenarnya kembali ke orangnya. Ya kalau orangnya pengen perfect, pengen sempurna, dia akan persiapkan sebaik mungkin. Waktu yang dimiliki akan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Ya, bahwa selalu ada masalah yalah saya bilang. Kita mulai dari sistem juga ada masalah, password juga itu masalah. Password hilang tapi memang satu sisi baiknya ini kan memang ketika adanya si COVID ini kan memang kemajuan teknologi itu berkembang lebih cepat. Orang kan yang menafsirkan ini harusnya mungkin terjadi 2 tahun 2 tahun nanti, tapi dipercepat gitu misalnya dengan adanya ini gitu kan. Nah, ya satu hal maksudnya gini, ibu-ibu pun juga sekarang semua kan udah pada jago Pak, main HP itu udah pada jago gitu, termasuk mama saya pun juga sama. Itu kan ya kondisi kan yang mewajibkan kita. Saya juga dulu kita kepikir kita sudah nyiapkan LMS, tapi dibayang kita paling 5 tahun lagi. Nah, tapi kemudian gara-gara begini, pertama kita shock. Shock jelas. Kita akan melakukan pembelajaran bukan hanya ngajar selesai enggak, kita monitoring. Dosen masuk enggak? Jam berapa masuknya, mana materinya, berapa durasinya, mahasiswa masuk gak, cara ngeceknya gimana. Kalau kita bicara skala yang volume yang besar itu kan nggak bisa lagi dengan manual. Ya. Nah, alhamdulillah kami kan udah bisa kita tahu sekarang hari ini yang kuliah berapa orang, berapa ujian. Ujian hari ini yang masuk ujian berapa aja, yang masuk yang upload hasil ujian berapa aja. Kan ketahuan. Itu jadi sistem informasi kita di push ya, bukan di press ya, itu loh, paksa gitu untuk melakukan perbaikan-perbaikan inovasi-inovasi. Dan alhamdulillah kita ya selamat lah gitu ya. Dan juga menarik banget. Ternyata kita punya kemampuan yang hebat gitu, anak-anak kita ya, orang IT-nya ya itu juga kan berketahuan. Dan ternyata juga kita juga kaget yang tadinya orang ada estimate dengan sekolah-sekolah di daerah
Aha. Nggak juga, ada yang canggih-canggih kan. Oke. Kreativitas kan ya muridnya, gurunya. Jadi jangan pernah underestimate potensi orang. Yeah. Dan biasanya potensi orang tuh berkembang ketika dia under pressure. Iya, benar banget. Maksudnya gitu under pressure. Iya, benar banget. Jadi memang seperti itu. Jadi maksudnya, nah berarti sekarang di Uniga sendiri udah menyiapkan sistem pembelajaran seperti apa Pak dalam satu sekarang? Elemennya learning management system. Jadi sekarang masuk perwalian. Ada perwalian nanti ada WhatsApp. Jadi WhatsApp itu mereka langsung dibikin WhatsApp grup untuk mata kuliah. Oke. Sehingga bisa komunikasi. Ya. Dan mereka dibikinkan yang namanya kelas LMS. Jadi mereka bisa akses ke, mereka punya lihat di dashboard, mereka bisa masuk ke mata kuliah tertentu. Oke. Hanya orang tertentu yang boleh masuk di situ. Berarti ada password. Ada password. Dan password itu dibagikan setiap pas mau pembelajaran dimulai. Dibagikan di awal semester. Pas dengan itu kan dibagi semuanya. Sehingga di kelas itu kan ketahuan siapa yang boleh ikut, siapa yang tidak. Gitu. Ikutnya berapa lama dia ngajarin melaksanakan. Berarti nggak bisa pindah jam tiba-tiba gitu ya. Kalau misalnya kan dulu kan zaman kita kuliah kan misalnya saya mata kuliah ini nggak bisa tapi dosen ini bakal ngajar juga nih di kelas yang lain. Akhirnya kita masuk ke sana gitu kayak gitu. Sebenarnya selalu ada fleksibilitas. Sebenarnya kan kita nggak bicara yang kecil-kecil dulu lah. Yang penting sesuainya aja dulu ini gitu kan. Kan kalau bisa daring kan alasannya apa? Kan bisa di mana-mana kan gitu. Malah bisa disetel terus sambil tidur aja nggak bisa ya. Kemarin sampai KKMB juga kan kita 1734 yang baru sekarang. Periksa sama kita ayah dong ketinggalan kegoleran segala macam. Terus ya emang itulah salah satu kelemahan. Tapi servernya memang udah kuat Pak, udah bisa menunjang gitu. Servernya kita ada 2, satu yang dititipin. Jadi sekarang kan gayanya bukan kita punya sendiri. Kita dititipin sama service provider. Service provider alhamdulillah bagus. Kayak gitu gara-gara kemarin. Nah, perwalian mahasiswa itu cuma sekali masuk cuma 300-400. Kemarin mulai kuliah LMS itu langsung masuk 6.000. Langsung hang. Iyalah. Langsung kita perbaikan recovery seminggu alhamdulillah lancar lagi. Dan itu semua akan meningkatkan biaya belanja teknologi informasi IT. Iya. Ya apa boleh buat kan? Iya betul. Aku juga orang-orang pas kenapa lamun teu kuliah dari mana penghematan saya bilang enggak. Ya ada sih tapi enggak signifikan saya bilang. Apa? Dosen tetap dibayar. Masa dosen nggak dibayar menurut Eda? Karyawan dibayar. Dan juga semua biasa. Tapi kita ada tambahan biaya IT dan juga kemarin juga masa internet kita kembalikan masuk tidak perlu bayar internet kan. Dan juga ada bantuan dari pemerintah kan. Berarti kan ini asik lah. Kita cari solusinya, kita komunikasi. Sorry dan ini udah maksudnya yang sudah memberlakukan ini tuh hanya di kampus Bapak saja apa semua di Garut tuh kampus sudah seperti itu? Enggak komentar lah. Maksudnya kalau kita dalam bidang teknologi kita leading karena kita punya ini menarik karena kita skalanya besar. Jadi besar begitu ada penyesuaian itu kita butuh ini kan gampang kan. Resource kita memungkinkan. Beli server kemarin baru 120 juta. Ya kita langsung beli karena kan besar. Saya kadang khawatir sekolah-sekolah yang jumlah mahasiswanya sedikit. Betul. Sehingga tidak punya fleksibilitas. Beli server mahal, duitnya nggak ada. Nah, ini yang makanya ini salah satu yang buat saya itu mencoba meningkatkan kapasitas dari kampus Universitas Garut. Betul. Tahun saya jadi rektor itu cuma 15 program studi, 16 ya. Tahun 2015 kan udah 26. Kenapa? Supaya skala ekonominya besar. Betul. Sehingga gampang melakukan penyesuaian. Meskipun juga permasalahan jadi lebih kompleks kan ya. Kita buka program studi yang baru yang sesuai dengan tadi kebutuhan masyarakat baru. Teknologi pangan, pariwisata, kimia, apoteker, kemudian digital bisnis, kewirausahaan. Itu kan upaya kita untuk ayo kita meningkatkan kapasitas kampus biar fleksibel, lebih besar, lebih maju, bisa lebih. Karena menurut saya perguruan tinggi besar itu minimal yang baik itu minimal maksudnya 15.000 sampai 20.000. Kalau cuma 1.000 mah repot. Kang Dani, kita punya dosen 241. 35 orang doktor. Dan lagi sekolah dokter 43 orang. 3 tahun lagi ada 80 dokter di Uniga. Lihat sudah kan udah digaji. Supaya mereka bertahan mau berkembang itu kan dengan daya beli orang Garut menurut saya mohon maaf itu beda dengan SPP Garut sama Bandung. Jadi kita mah udah lebih murah, lagi fleksibel lagi, bisa dicicil lah, pokoknya begitulah. Tapi kan kita nikmati itu. Tapi saya juga jujur, saya melihat perkembangan dari Uniga sendiri juga kan memang terlihat nyata lah, maksudnya pesat gitu. Kan dulu mungkin
saya termasuk angkatan yang waktu pas Uniga itu saya nggak terlalu tertarik Pak masuk Uniga gitu. Nah yang nanti keluar kota teh ya gini kan. Bukan duit. Kan tentu diizinkan ke orang tua si Bangor. Ya tapi saya keluar kota, saya di Bandung dan tapi tetap masuk ke swasta. Gitu. Misalnya kan perhitungannya gini. Ngapain misalnya gitu kan ke Bandung tapi masuk swasta padahal di Garut juga misalnya ada gitu kan. Ya, kalau dulu mungkin seperti itu. Nah, kalau sekarang mungkin ya udah jadi pilihan kok. Ya itu alhamdulillah sampai sekarang. Iya, dan saya pas ngeliat wah ini maksudnya alhamdulillah sekarang juga kan deket kantor kita udah ada lagi nih kampus 4 ya. Itu canggih banget. Tapi itu ngapain Pak dibangun kalau misalnya mau masih kosong aja, cepet-cepet aja kuliah deh. Biar saya jualan di sini laku gitu loh Pak. Nah, itu kamunya begitu, kan udah selesai. Dalam minggu mestinya rencananya bahwa semester ini udah mulai masuk di sini. Ya KWU, teknik dan farmasi. Cuman ya tadi kan ide, nah ya kalau belum siap ngapain dipaksain ya. Yeah. Ini strategis loh, di situ belakangnya ada Rusunawa kan. Betul. Rusunawa. Ini juga ini jadi klaster pendidikan, apalagi ada IP di situ. Ya. Jadi ya emang Garut itu harus meningkatkan kapasitas lembaga perguruan tingginya kan. Sering bakal ngomong di mana-mana ya. Data statistik kita itu 28.000 lulusan SMA, SMK, aliyah. Ya. Yang lulus, yang kuliah berapa orang? Ya. Itu Uniga tadi kemarin 1.700. Ya. Kemarin 2.000. Dan STG 300, IP berapa? Itu paling juga 5.000 Kang. Kenapa tuh Pak? Sisanya mohon maaf satu lagi belum. Yang keluar kota berapa yang kayak Akang segala macam? 1.000 ayam mungkin ya. Kayak TB segala macam 6.000. Dari 28.000 kuliah 22.000 kemana eta? Itu kan mereka akan jadi mohon maaf. Mereka tuh orang yang produktif tapi juga konsumtif. Dan mereka produktif punya pekerjaan. Kalau nggak pekerjaan tetap kan dia tidak produktif tapi dia konsumtif. Makanya masalah utama di Garut itu adalah bagaimana kita meningkatkan luas tenaga lapangan kerja. Lapangan kerja tidak usah yang formal. Yang ini juga bagus, hebat, keren saya menurut saya. Mungkin, nah ini yang jadi gambar sehingga buat kami ini nggak cukup kalau kita ingin bisa memenuhi Garut aja sebut saya. Saya waktu jadi rektor 3.500, sekarang udah 7.000. Ya itu masih kurang Kang. Oke, ini biar seru nih, saya harus kontra nih biar rame nih obrolannya nih. Gak apa-apa aja. Emang gue mikirin. Iya, saya biar rame Pak Gobro. Maksudnya gini. Nah, dari sekian banyak tadi lulusan tadi, terus memang kan berapa angka yang masuk kuliah gitu kan. Mungkin mereka tuh ada di benaknya tuh yang berpikir gitu, emang kuliah tuh penting gitu. Gini, kan kalau kita bicara statistik ya. Pengeluaran orang Garut itu 3/4-nya pengeluaran orang Jawa Barat. Rata-rata ya. Kan kenapa ngitung pengeluaran karena kalau ngitung pendapatan orang nggak mau ngaku. Anggap saja ada korelasi yang kuat. Jadi pendapatan orang Garut itu cuma 3/4-nya dari pendapatan Jawa Barat. Apa artinya? Setiap jam orang Garut dibayar cuma 3/4-nya. Kenapa murah? Kenapa kegiatan dilakukannya tidak memberikan nilai tambah yang konkret? Saya dibayar 1 jam bayar 1.000 orang, saya bayar 50 orang 1.000. Itu karena saya tidak membuat sesuatu yang sophisticated, yang rumit, sehingga semua orang bisa. Nah, supaya saya bisa menjadi orang yang unik, yang hebat, yang nilai tambah dan tidak tersaingi, maka saya harus punya pendidikan dan keterampilan dan kompetensi dan sikap perilaku. Nah, 3 itu yang menjadi yang berkerucut jadi kompetensi ini yang kita dorong. Jadi mohon maaf, saya melihat bahwa orang Garut tidak kompeten secara whole, seluruhan. Apalagi kita bicara rata-rata lama sekolah dan lain-lain, ya. Nah berarti pilihan kita atau gimana caranya supaya orang Garut itu lebih kompeten. Salah satunya kuliah berarti. Salah satunya belajar. Bisa kuliah formal, bisa juga informal. Pendidikan latihan juga masalah. Tapi peningkatan kompetensi dia gitu. Nah, ini yang pengen saya tanyain juga nih ke Bapak nih, karena Bapak kan rektornya di sana gitu kan. Banyak juga orang yang bilang bisa kayak gini. Kuliah itu hanya menjadikan mahasiswa itu hanya takut tentang absensi misalnya gitu. Kayak dulu saya dulu pernah kuliah juga sampai kayak katanya kan dulu ngomong beda kalau zaman gua, kalau yang dulu kan itu nggak ada istilah absensi misalnya kan, misalnya kayak gitu. Jadi orang tuh bener-bener menghargain ketika dia mau masuk kelas karena dia pengen punya ilmu. Ketika ada standar misalnya harus absensinya minimal 70% atau berapa, orang tuh jadi kayak gitu. Saya tuh dulu pengoleksi surat sakit Pak. Jadi saya setiap mau UTS atau
UAS, saya kirim surat sakit, Pak ini saya kemarin nggak masuk gara-gara sakit. Iya, otak lucan bener kan dia dah. Dia diomekan ya. Jadi gini, saya termasuk percaya bahwa hasil itu fungsi dari proses. Betul. Ya kalau belajar 3 jam, ya hasilnya kan seperti itu. Ya kalau kuliah 70%, hasilnya tidak akan beda dengan hasil yang 80%, yang 10%. Dan saya kadang-kadang berpikiran bahwa orang itu harus dipaksa. Oke. Kalau Anda kuliah baca buku ngerti, kamu itu kuliah. Kuliah ngerti bahkan baik, tapi suka ngerti deh. Tapi untuk kuliah mau ngerti bisa. Minimal dipaksa dulu. Kehelah kan nanti sampai jalan. Kan orang juga pengetahuan orang juga kan tidak langsung mengerti kan. Tapi kalau diulang-ulang segala macam, yang berikutnya ada sikap, tanggung jawab. Attitude, saya bilang kamu nih kuliah udah membayar uang, buat kamu mungkin mahal, buat keluarga juga mengorbankan segala macam supaya apa kamu nambah keterampilan, pengetahuan, sikap tadi. Betul. Sikap itu kan mulai disiplin, taat aturan. Nah, pengetahuan itu kan sama dengan kuliah. Nah, kan kamu ingin lebih memberikan nilai tambah ya harus dong pengetahuan yang lebih tinggi. Saya ngasih pengetahuan lebih tinggi keterampilan. Contohnya kayak gampang. Mohon maaf. Kusir Delma yang pilot. Sarua kan mobil. Menghindari transportasinya gitu kan. Tapi kan gajinya beda. Kenapa? Karena beda keterampilannya. Kerumitannya juga lebih beda. Itu yang kita inginkan. Melalui proses pendidikan, maka dia punya kompetensi yang terdiri pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seorang pilot kan aturannya kan beda. Tersenggenahna. Kan gitu. Dengan begitu, long term itu akan ada peningkatan kualitas peradaban dari orang Garut gitu. Memang panjang, memang rewel, iya kan begitu, kalau enggak kita akan tersingkir. Ini makanya memang diskusi yang sangat menarik. Saya kira banyak orang yang bilang bahwa naon sih sakura itu memang penting atau enggak gitu kan. Belajar itu bisa di mana aja misalnya atau misalnya kayak gitu kan. Dan ternyata banyak juga orang yang sekarang melihat sesuatu yang penting itu bahwa lulusan dari kampus, Pak, itu yang mereka ambil untuk bekerja di perusahaan mereka. Contoh nih, saya kuatnya bukan dari saya, ini dari Menteri Pendidikan nih, Nadiem Makarim. Dia ngomong ketika dia di perusahaan sebelumnya nih, waktu dia sebelum jadi menteri, yang dia cari itu bukan lulusan yang cum laude, tapi justru yang di bawah cum laude setingkat 3, apa yang kayak gitu. Karena apa? Buat mereka katanya orang-orang yang seperti itu punya jiwa pemimpin dan soft skill yang lebih tinggi dibanding mereka yang cum laude kayak gitu. Dan berarti saya bilang kalau gitu nggak usah pinter-pinter juga dong gua kalau misalnya kuliah misalnya kayak gitu. Gimana tuh Pak berarti? Setiap orang itu dia selalu punya advantage disadvantage. Oke. Kalau orang yang pendidikannya IPK-nya tinggi, biasanya dia banyak menghabiskan waktunya untuk belajar akademik. Kan gitu. Tapi juga bahwa belajar itu bukan hanya akademik, belajar bersoft skill, berinteraksi, komunikasi. Nah, kalau dia menghabiskan waktunya berinteraksi, maka waktu untuk pendidikan berkurang. Hasilnya mungkin tidak akan beda dengan orang yang 100% sehingga tapi juga kan hidup itu bukan hanya pendidikan. Betul. Social skill. Sehingga itu ada pilihan, a matter of choice. Dia mau beli yang mana? Saya mau jadi apa nih? Nah, kadang-kadang ini cerita gini Kang ya. Ini hari atau serius ya. Sensitif ya. Lu kah hiji, cenah. Lamun IPK na 3,75 jadi peneliti. Pernah ya? Pernah ya kan? IPK na yang berikutnya BUMN. Terakhir apa? Politisi gitu. Ya IPK na segitu lah gitu kan. Tapi mereka lebih hebat karena saya kan pernah saya cerita. Saya pernah jadi pernah ikut lah satu kegiatan politik ya. Itu emang butuh effort yang kuat. Dan itu tidak berpengaruh dengan IPK Bapak berarti? Tidak pengaruh, tidak ada hubungan, tapi juga bagaimana kita menyesuaikan kemampuan secara cerdik, secara intelektual, bagaimana kita menyesuaikan dengan sebut saja audiens yang kita hadapi, bagaimana kita memberikan atensi segala macam untuk hal yang sangat sederhana, sangat sepele menurut kita ya. Untuk itu malah tuh ditanyakan. Tapi kan enggak. Ya. Nah, itu yang membutuhkan kecerdasan sosial, emosional. Nah, saya bilang tadi, ya selalu ada porsinya, Kang. Jadi tidak usah ini jelek, enggak ada porsinya. Tenang saja. Karena misalnya Bapak pun akhirnya tahu, maksudnya bahwa ini katanya kan dibilang kayak gini. Mahasiswa itu setelah lulus itu bakal terjun ke laut yang bebas gitu kan, bahwa memang selain dari misalkan basic knowledge yang mereka miliki, harus aja basic mentality, soft skill yang kayak gitu kan. Nah, apa sih yang diterapkan misalnya oleh Bapak sendiri nih? Misalnya saya begitu masuk sendiri gitu. Pertama masuk kau coba ngapain? Suruh bela negara. Apa tuh sebenarnya? Oh ya, saya tahu yang sering ke 303. Iya, 303. Itu apa idenya? Bahwa kita ingin meningkatkan kesadaran di masyarakat. Pertama, bahwa kita adalah terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Heterogen. Ya. Meningkat kebinekaan.
Heterogen bukan berarti beda agama, tapi juga profesi juga begitu. Ayo biasakan bahwa kita itu biasa hidup dengan orang profesi yang berbeda. Yang kedua, kita hidup di Indonesia. Tanah Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita kerja di Indonesia, kita juga mungkin mati di Indonesia. Jaga Indonesia supaya aman damai. Artinya kita saling menghormati, saling menghargai, saling respect, understanding ya, saling percaya. Dan juga kita harus jaga negara ini. Karena negara ini sangat rentan. Kenapa? Kita terdiri pada ratusan suku bangsa yang beda-beda. Bahaya ini kalau kita tidak punya sikap toleran yang tinggi. Ya, udah juga cinta tanah air, kebersamaan, keberanian. Masa ada mahasiswa suruh turun dari tali kan? Yang tadinya tidak pernah loncat tiba-tiba jadi ada pride. Dan yang lebih penting lagi sudah mulai ada sikap untuk saling menghargai, menghormati. Tidak ada orang yang berbeda-beda, beda fakultas, beda jurusan. It's not matter. Bagaimana kita bekerja, itu kan kita lakukan. Yang kedua, kemudian olahraga. Saya katakan nih, olahraga itu salah satu cara yang bisa mempersatukan semuanya. Olahraga kan, meskipun ada Garut tapi tidak jarang lah ada. Kan sekarang ini bertambah, tapi mereka bertambah lagi. Ada kompetisi. Saya ingin masuk biasa kompetisi. Yang terbaik adalah yang hebat. Yang terbaik adalah dia lebih latihan lebih banyak, lebih serius. Itu lebihnya kan. Di tidak setiap kampus ada mata kuliah olahraga. Saya adakan. Satu lagi yang penting adalah kesadaran tentang kebugaran fitness. Kalau kita bicara persaingan global, orang tanya kan, bukan nggak cukup pinter, dia bugar nggak, dia segar nggak, sehat nggak. Orang kerja 4 jam sama yang kerja 8 jam. Orang Indonesia kerja seberapa jam, orang Korea berapa jam. Kan orang kan milih siapa yang lebih kuat kerjanya. Yang kerja kan berarti yang sehat dan bugar. Ya, caranya gimana? Olahraga, kurangan rokok. Kurangan rokok. Rokok nggak masalah, selagi olahraga. Cek teori saya kata, pokoknya itu olahraga. Sehingga ada awareness kepada mahasiswa untuk mau berolahraga untuk meningkatkan kebugaran. Dan kemudian saya insya Allah ke depan saya nggak ada ceritanya berantem, karena kan mereka sama-sama olahraga satu. Berikutnya, punten, etika Islam. Berikutnya KKN. KKN saya campur semua mahasiswa. Dan mereka punya background yang berbeda-beda dan kirim ke satu tempat di mana mereka yang mungkin tidak pernah ke sana sebelumnya. Di situ kerja, berbakti masyarakat, berkolaborasi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan masyarakat setempat. Ayo, jangan doing something best for them. Ya. Ada yang KKN terbalik-balik kan sebulan. Karena dia senang juga di situ ya. Juga, tapi juga dia merasakan bahwa dia ada orang yang beruntung karena tempat dia KKN itu kan ya remote, jauh dari, kemudian di fasilitas terbatas, internet nggak ada, TV nggak ada, segala macam. Dan juga sekarang juga terakhir kita ada ini lagi sebelum lulus ada LS uji kompetensi. Ada lagi bahasa. Kita lakukan semua itu berakab dan ini tidak selesai. Ada lagi, ntar dulu saya bilang ini gini masih ke depannya kita merubah paradigma mindset orang. Kenapa ada bela negara, kenapa ada olahraga, kenapa ada KKN, digabungkan, kenapa ini segala macam, ada etika Islam segala macam. Cuman saya nggak boleh ditanya, saya boleh cerita bahwa ini adalah satu grand strategi bagaimana kita akhir ujungnya itu menghasilkan orang-orang yang kalau misi Uniga kan pendidikannya bagus, penelitiannya kuat, pelayanan masyarakat juga representatif. Satu lagi transparan dan terakhir adalah mencintai tanah air. Berarti ya intinya Anda tuh sangat peduli banget berarti tidak hanya berbicara tentang nilai pendidikannya saja kan? It is not a matter of transfer of knowledge. Ini adalah how to make a better attitude, sikap, perilaku, cara berpikir. Cuman kan ya, masa saya teriak-teriak udah aja saya kerjaan udah olahraga dang udah aja. Nanti hasilnya itu bagus sekali Pak, justru maksudnya mungkin nggak tahu kapan. Tapi maksudnya itu mungkin yang menjadikan salah satu perbedaan gitu kan dari lulusan-lulusan yang ada dari kampus Anda. Nah, berbicara soal olahraga nih Pak. Berarti kan kalau misalnya kita sepakat dong bahwa Mensano Incorporation itu memang sangat benar sekali gitu kan. Ya kan? Nah, apalagi di masa sekarang Pak. Di masa pandemi. Nih banyak yang pertanyaan itu yang ngomong kenapa gerakan untuk berolahraga itu kampanyenya itu lebih kecil gitu, lebih sedikit dibanding masalah yang 3M. Misalnya kan kita kalau misalnya punya mimpi, Garut itu mimpinya pengen kayak yang seperti apa sih misalnya? Contoh misalnya saya bilang misalnya orang mau Garut juga Bandung misalnya gitu kan. Banyak mallnya, banyak apa misalnya kayak gitu. Kalau misalnya di seorang Abdul Sakur nih misalnya kan Bapak punya mimpi nih ingin membangun misalnya Garut atau seperti apa sih misalnya yang mimpinya jadi itu? Sebenarnya kan kalau kita mimpi sih pengennya kayak Melbourne. Why? Karena itu negara paling nyaman di dunia. If you have the power to change
Oh iya mana? Ya terus. Iya kan? You have the power to change. What would you do?